Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalal qur'ana hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, Islam, dan sehat kepada kita sekalian, sehingga di hari yang ke-19 di bulan Ramadan tahun 2020 ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan seluruh aktivitas kegiatan ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan kepada kita panjang umur dan sehat selalu dan berkah rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita sudah memasuki hari yang ke-19 di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Artinya kita sedang berada pada 10 hari terakhir di periode kedua pada tanggal 19, di mana 10 hari terakhir kedua ini dikatakan adalah ayyamul maghfirah, yaitu hari-hari yang banyak sekali Allah turunkan ampunan kepada kita sekalian. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga bulan Ramadan ini keistimewaan yang lain adalah seluruh amal ibadah kita baik wajib maupun sunnah dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsinya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu, setiap atau semua amal anak Adam atau manusia adalah untuk dirinya, illa siyam, kecuali puasa. Fa innahu li wa ana ajzibi. Sesungguhnya puasa itu kata Allah adalah untukku dan akulah yang akan membalaskannya. Artinya apa? Puasa di bulan Ramadan ini adalah sebuah ibadah yang memiliki keistimewaan tersendiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala karena pahalanya tak terhingga. Puasa memiliki pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selain itu juga bulan Ramadan ini memiliki keistimewaan yang luar biasa, di mana di bulan Ramadan ini ada satu malam yang sangat-sangat mulia, yaitu namanya Lailatul Qadar atau malam Qadar. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, yaitu satu malam yang sangat mulia, di mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Malam yang sangat-sangat mulia yang tidak bisa kita dapatkan di bulan yang lain, hanya ada di bulan Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa mulia? Karena di dalam bulan Ramadan atau di Lailatul Qadar ini diturunkannya Al-Qur'an. Di bulan yang mulia ini, di Lailatul Qadar ini adalah tanazzalul malaikah. Kenapa dikatakan mulia Lailatul Qadar atau malam Qadar? Karena pada malam itu turun banyak sekali malaikat. Ibnu Katsir dalam tafsirnya mengatakan di sini menggunakan malaikat, bukan malakun. Kalau malakun adalah isim mufrad bentuk tunggal. Tapi menggunakan malaikat, artinya jamak daripada malak. Artinya malaikat yang turun pada malam Qadar banyak sekali, saking banyaknya diceritakan bahkan berdesak-desakan memasuki wilayah bumi. Yang lebih istimewa lagi, tidak hanya sekedar malaikat yang begitu banyak yang turun, tetapi dikawal atau didampingi oleh waruh, yaitu nama lain daripada malaikat Jibril. Kita tahu bahwa malaikat Jibril ini adalah malaikat yang senantiasa menyampaikan wahyu kepada baginda Rasulullah SAW. Dia adalah malaikat yang termasuk jarang turun ke muka bumi ini. Tetapi pada malam Qadar, beliau ikut turun mengawal para malaikat-malaikat untuk sampai ke bumi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian dikatakan lagi min kulli amr, ada kata di sana min kulli amrin. Dalam rangka apa para malaikat ini turun ke muka bumi beserta malaikat Jibril? Adalah dalam rangka untuk membawa hikmah Al-Qur'an, dalam rangka untuk mengatur semua urusan yang Allah tetapkan buat manusia.
Para ahli mufassir mengatakan bahwa mingkuli amr dikatakan di situ adalah apa yang diurus dan ditentukan urusan pada malam itu adalah diantaranya adalah tentang ajal atau umur manusia, dan yang berikutnya adalah tentang rizki kita. Makanya di malam itu kita usahakan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar umur kita dipanjangkan dan rezeki kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Ada kata salamun di situ. Salamun artinya maknanya adalah kesejahteraan, keamanan, kenyamanan yang terjadi pada malam itu. Yang Allah turunkan, yang dibawa oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dari kapan sampai kapan? Hatta matla'il fajr dikatakan adalah sepanjang malam. Di situ dikatakan hatta ini adalah bimana lil ghayah, artinya adalah sepanjang. Malam itu terhitung dari mulai Isya sampai matla'il fajr, sampai terbitnya fajar di pagi itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bahwa ada satu malam yang sangat mulia yang tidak Allah turunkan di luar bulan Ramadan. Allah hanya turunkan di bulan Ramadan tentang kemuliaan Lailatul Qadar, yaitu malam 1000 bulan. Jamaah kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang Allah muliakan, sekarang pertanyaannya adalah kapan malam itu turun? Tanggal berapa? Kapan? Jam berapa? Dan ini yang selalu menjadi pertanyaan di sekeliling kita atau di sekitar kita. Tentang mengenai waktu turunnya malam Lailatul Qadar ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar turun sejak atau di awal bulan Ramadan. Ada yang mengatakan seperti itu. Atau ada yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar turun pada malam diturunkannya Al-Quran, yang biasanya di Indonesia malam nuzulul Quran diadakan atau disepakati dirayakan pada malam 17 Ramadan, dan itu sudah kita lewat. Apakah kita masih berharap dengan turunnya malam Lailatul Qadar? Ya, karena apa? Sebagian ulama besar atau jumhur ulama mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar sering turun di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Dan sekarang baru tanggal 19. Masih ada waktu. Apa dasarnya dalilnya? Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu an. Ya. Beliau mengatakan, taharrau lailatul qadri fi asril awakhir min Ramadan. Kata Rasulullah, taharrau, carilah. Ini menggunakan fi'il amar, kata kerja perintah. Taharrau, carilah. Menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu harus dicari, harus diburu. Tidak bisa kita dengan duduk santai, berdiam diri, nonton TV, leha-leha. Untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar nggak bisa. Harus ada perjuangan, harus ada korban. Makanya dikatakan di awal hadis ini, taharrau, carilah, berburulah. Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar. Fi asril awakhir, di 10 hari yang terakhir min Ramadan, di bulan Ramadan. Ini masih nakiroh, masih umum, 10 hari terakhir, bisa genap, bisa ganjil. Nah, hadis ini dikerucutkan kembali oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, taharrau, di depannya sama, menggunakan kata taharrau, carilah Lailatul Qadri, malam kemuliaan Lailatul Qadar ini, fil witri minal asril awakhir, dari atau pada malam ganjil di 10 hari terakhir. Di sini ada kata witri, ganjil. Kalau tadi masih umum hadis dari Umar, di sini ganjil. Min Ramadan, pada bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari. Dari dua hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah memberikan isyarat kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar, malam 1000 bulan, seringkali Allah turunkan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Artinya kita masih ada waktu dan kesempatan untuk berburu dan mencari dan mendapatkan. Siapa tahu di antara kita atau mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang yang mendapatkan malam 1000 bulan. Satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan berikutnya adalah bagaimana cara kita mendapatkan
atau bagaimana kita termasuk bagian daripada orang yang mendapatkan malam kemuliaan ini? Bagaimana caranya? Bagaimana strateginya? Tidak ada strategi dan tidak ada cara yang lebih bagus terkecuali cara dan strategi yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW beserta para sahabatnya. Bagaimana cara mereka, Rasulullah dan sahabat, berburu dan berusaha untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Dikatakan dari hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, an Aisyata, hadis dari Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-asra. Dikatakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk kepada 10 hari terakhir di bulan Ramadan, sadda mi'zarahu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya, wa ahyan lailahu, dan akan menghidupkan malamnya, wa ayqadha ahlahu, dan akan membangunkan keluarganya. Jadi yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di 10 hari terakhir biasanya adalah di malam-malam itu Rasulullah akan mengencangkan sarungnya atau ikat pinggangnya. Satu tafsir mengatakan Rasulullah pada malam 10 malam terakhir Rasulullah tidak berhubungan dengan istrinya. Rasulullah tidak bersenggama dengan istrinya. Pertanyaannya, sampean kuat atau enggak? Kayaknya enggak kuat nih. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk tidak berhubungan intim dengan pasangan kita di malam Lailatul Qadar atau di 10 hari yang terakhir. Ustaz, bagaimana kalau dirapel dari sekarang? Boleh, tetapi nunggu buka dulu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang dilakukan oleh Nabi untuk mendapatkan dan berburu Lailatul Qadar adalah yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengencangkan ikat pinggang, menguatkan sarungnya. Kemudian Rasulullah membangunkan keluarganya, istrinya, untuk apa? Untuk beribadah bersama, sholat berjamaah, zikir, baca Quran, dan lain-lain sebagainya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga mengajak kepada istrinya untuk bersama-sama melaksanakan qiyamul lail pada malam itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi apa yang harus kita lakukan di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar? Kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Kalau bahasa yang lagi tren sekarang adalah gaspol, tancap gas, tingkatkan ibadahnya, naikkan intensitasnya, kualitasnya. Yang mungkin kita di luar bulan Ramadan kita hatam Al-Quran cuma 3 bulan sekali, 6 bulan sekali, atau bahkan 1 tahun sekali, atau bahkan tidak hatam sama sekali. Maka di bulan Ramadan ini terutama di 10 hari terakhir besok, malam tanggal 21, 22 dan seterusnya, kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan lebih banyak menghidupkan malam-malam yang akan datang dengan qiyamul lail, yaitu dengan bangun malam, sholat malam. Dikatakan man qama lailatul qadri, barang siapa sholat di malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, penuh dengan keimanan dan mengharapkan hanya ridho dari Allah Subhanahu wa taala, hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufirallahu ma taqaddama min dzambih, maka akan dihapuskan, akan diampunkan semua dosanya yang telah lalu yang pernah dia lakukan. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan ini terkecuali kita diampunkan semua dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Apalah artinya ibadah yang kita lakukan selama ini tetapi masih banyak dosa yang belum Allah ampunkan. Maka subhanallah, dan kita menghidupkan di malam Qadar dengan melaksanakan sholat, zikir, dengan melaksanakan sedekah, dengan banyak membaca sholawat, istighfar, banyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Rasulullah SAW dalam hadisnya katakan akan Allah ampunkan seluruh salah dan dosa yang pernah dia lakukan di masa yang lalu. Jadi Bapak Ibu sekalian, mulai dari malam ini jangan sampai kita terlelap tidur di malam tanpa kita bangun di tengah malam. Memang kita sudah sholat taraweh, tetapi ba'da taraweh kita tidur jam 2, jam setengah 3 kita bangun. Nah, suami bangunkan istri, bangunkan anak lakinya, bangunkan anak gadisnya, ambil air wudhu,
karena kita tidak sholat di masjid, ya, kita sholat laksanakan di rumah, dan sunnah ini bagusnya di rumah. Bapak jadi imamnya, anak laki jadi makmumnya, anak gadisnya istrinya. Bapak ambil posisi imam, yang biasanya makmum di masjid sekali-kali jadi imam di rumah. Sudah semua beres, barisan belakang, Bapak langsung takbir, sholat tahajud. Usolli sunat tahajud raq'ataini imam lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Tiba-tiba ada suara dari belakang. Ada tepuk tangan dan ada suara subhanallah. Biasanya ini adalah isyarat bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh imam. Bapak sadar bahwa ada kesalahan. Oh, mungkin kurang bagus tajwidnya. Kebenaran anaknya lulusan pesantren. Jadi tajwidnya bagus, akhirnya dia ulangi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Di belakang ada tepuk tangan lagi dan ada suara subhanallah lagi. Semakin keringat dingin bapaknya. Maklum seumur umur nggak pernah jadi imam. Baru kali itu jadi imam sholat tahajud. Akhirnya dia penasaran. Dia tengok ke belakang, dia tanya, salah apa bapak? Anaknya bilang, belum Fatihah pak. Wah, akhirnya batal sholatnya. Akhirnya diulangi lagi sholat. Sebab apa? La sholata liman lam yaqra bi ummil Quran. Sholatnya seseorang tidak sah kalau tidak dibacakan Fatihah. Nah, ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang ulama, Zubair, kepada Imam Dahak dalam kitab Lataiful Ma'arif yang dikarang oleh Ibnu Rajab. Sebuah pertanyaan, Imam, bagaimana dengan seorang wanita yang sedang haid, nifasnya belum habis, dia berada pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, pengen mendapatkan malam Lailatul Qadar, atau ada orang sedang dalam perjalanan, musafir, atau orang itu tertidur pada malam Lailatul Qadar, apakah mereka tetap atau ada kesempatan untuk mendapatkan bagian pahala kemuliaan Lailatul Qadar? Maka Imam Dahak menjawab pertanyaan ini, ya, mereka akan mendapatkan bagian pahala kemuliaan Lailatul Qadar dari Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa saja yang Allah terima amalnya, maka dia akan mendapatkan bagian kemuliaan Lailatul Qadar. Artinya apa? Artinya tidak menutup kemungkinan atau tidak menutup kesempatan bagi ibu-ibu yang kebenaran di 10 hari terakhir ini tiba-tiba datang bulan, atau ibu-ibu masih menyusui belum kuat berpuasa, atau ibu-ibu masih nifas habis melahirkan. Bagaimana cara mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar sementara kan nggak bisa sholat, nggak boleh baca Quran. Masih ada kesempatan. Ibu-ibu bisa istighfar, mohon ampun kepada Allah di malam itu. Ibu-ibu bisa membacakan sholawat kepada Nabi SAW, toh nggak dilarang. Ibu-ibu mohon ampun dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak dilarang. Insya Allah kita semua, siapapun kita, punya kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Mari kita berburu, mari kita cari. Taharrau, kalimatnya adalah, kata Rasulullah, carilah, berburulah Lailatul Qadar. Kita hidupkan Lailatul Qadar. Dengan cara apa? Dengan memperbanyak ibadah wajib maupun sunnah. Perbanyak sedekah, istighfar, sholawat, baca Quran. Dengan adanya corona ini, mudah-mudahan ada hikmahnya buat kita sekalian. Ada teman berkata kepada saya, Pak Imron, alhamdulillah nih corona ada hikmahnya buat saya. Lah saya kaget, tanya, loh kok ada hikmahnya? Orang lagi susah begini kok ente ngambil kesempatan hikmah? Enggak begitu katanya. Kenapa? Saya tanya. Begini Pak Imron, biasanya saya itu hatam Quran di bulan Ramadan ini awalnya saja geber. Hari pertama, kedua, ketiga, seminggu pertama bisa dapat 10-15 juz, tapi kesananya mengpelehe, kesananya loyo. Kenapa? Banyak kerjaan, banyak kesibukan. Dia seorang guru ya, berangkat pagi, pulang sore, kadang maghrib. Ya. Untuk khatam 1 kali saja susah sekali. Tapi alhamdulillah dengan adanya corona, saya di rumah, nggak kerja, mengerjakan pekerjaan di rumah, kegiatan lebih banyak di rumah, sehingga banyak siksa waktu untuk membaca Al-Quran. Alhamdulillah nih, baru 19 hari sudah
hatam 4 kali Al-Quran, subhanallah. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah bahwa ternyata Allah mencoba kita dengan virus corona sampai saat ini belum reda atau sampai saat ini masih berlanjut. Mungkin hikmahnya adalah agar kita lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita merengek kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah banyak tadi bukti bahwa banyak orang yang menggunakan waktu luang di rumah ini dengan memperbanyak ibadah sunnah, baik sholat sunnah, duha, hajat, qiyamul lail, membaca Al-Quran, yang mungkin kita di tahun lalu khatam Al-Quran di bulan Ramadan cuma 1 kali, itu pun sangat susah sekali. Tapi di bulan Ramadan ini karena kita banyak di rumah, maka kita banyak waktu yang kita gunakan untuk mutola'ah dan membaca Al-Quran. Ada yang khatam sudah 3 kali, sudah 4 kali, bahkan mungkin sudah 5 kali di antara kita. Dan sekali lagi, mari jangan kita sia-siakan hari dan detik ini berlalu begitu saja bulan Ramadan, karena belum tentu umur kita sampai kepada bulan Ramadan yang akan datang. Manfaatkan setiap detik, setiap saat, setiap menit, setiap jam untuk berbuat kebajikan. Baca Al-Quran, sholawat, zikir, istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, dan sekaligus semua kesalahan dan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.